Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom warga kerajaan, haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dengan kasih-Nya Dia mempersatukan kita semua. Kita juga saat ini bisa bersekutu, beribadah bersama-sama di dalam Dia. Saya undang untuk berdiri. Mari kita beri salam satu sama lain. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada di antara kita. Haleluya. Bulan ini kita dengan tema Practicing Humility atau mempraktekkan kerendahan hati. Dan oleh karena itu kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang kami boleh rasakan, kami boleh nikmati setiap saat, setiap waktu. Engkau Allah yang selalu juga menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami selalu
menerima setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Ya Bapa di surga, kiranya di dalam ibadah ini Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami dengan kuasa-Mu. Mari nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, Engkau menjamah kami semua, Engkau memulihkan, menyembuhkan, dan juga Engkau memberikan kami jalan keluar di dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan ibadah kami ini hanya kepadamu, dan kami tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, menyatakan ucapan syukur kita kepadanya, karena kita tidak dapat membalas setiap kebaikannya dalam hidup kita selain kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita. Haleluya. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Yesus. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Mari katakan sama-sama, selamanya. 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 Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, selain kami menyembah-Mu, bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came, humbly you came to the earth you created, all for love's sake became whole. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely.
berikan tepuk tangan paling meriah bagi dia. Haleluya. Firman Allah berkata, sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Oleh karena itu mari bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Haleluya. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Takkan ku izinkan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Takkan ku izinkan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Musik memuji Tuhan. Yes. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yes. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini juga. Amin. Karena dialah sumber sukacita yang sejati. Haleluya. Yes. Mari katakan sama-sama. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya
halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku, ya. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Musik memuji Tuhan. Mari katakan, Dia girakanku, Dia girakanku, oh. Amin. Yes. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia Allah yang sungguh baik, Dia sangat baik, Dia selalu baik bagi kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama, ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik. Amin. Yang percaya bahwa Dia Allah yang selalu baik, mari lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Yes. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, mari beri tos satu sama lain, katakan, bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua warga kerajaan. Setiap warga negara itu memiliki karakteristik daripada sang raja yang baru saja kita rayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus mengajarkan, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu. Pemimpin terjadi beri contoh. Dengan bekerja keras dengan tangan, kita harus membantu orang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Memang tidak ada di Synopsis Gospel, tapi ini adalah rangkuman. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan kasih dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja, memberi. Kalau Anda mau hidup berbahagia, live a fulfilled life, maka contentment adalah suatu keharusan
Dan kita melihat di sini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak pernah kita disuruh cuma menerima, karena kepada Abraham dan keturunannya engkau akan menjadi berkat, bukan menerima berkat. Dan kebanyakan sekarang banyak sekali pengajaran tentang cuma menerima berkat. Apa gunanya? Karena tentu saja kalau kita memberi, maka kita bertindak sebagai Tuhan. God is a giver. Sebagai contoh saudaraku, dalam Lukas 12 Tuhan Yesus memperingatkan bahaya. Bahaya apa itu? Misalnya bahaya laten, covetousness, itu adalah ketamakan. Ketamakan dengan kekikiran ternyata satu kata yang sama. Ketamakan, kekikiran, pleonexia. Pleonectus atau pleonexia artinya to have more. Pernah seorang kaya dari Amerika, saya tidak mau sebut namanya, sekarang zaman somasi soalnya, ditanya oleh wartawan, sampai berapa harta bapak merasa puas? Dia berkata pokoknya lebih dari sekarang. Kita lihat bahwa sifat manusia itu adalah selalu untuk diri sendiri. Dalam Lukas 12 itu dimulai dengan seseorang yang minta Yesus jadi arbitrator ataupun penengah soal warisan. Dengan jelas dan gamblang diberitahu kalau ada dua saudara sulung itu menerima 2/3, adiknya 1/3. Karena dia juga harus bertanggung jawab atas ibunya yang janda dan juga mungkin adiknya yang belum mantap. Dia minta, suruh kakakku berbagi. Aku tidak terima cuma diberi segini. Itu firman Tuhan loh. Yesus berkata hati-hati pada ketamakan. Lalu dia memberikan perumpamaan, ada orang kaya. Tidak ada namanya si kaya, ya. Dia kaya karena apa? Bukan karena pandai, karena tanahnya berlimpah-limpah pasti. Lalu dia bertanya kepada diri sendiri. Orang sombong itu tidak tanya Tuhan, tapi tanya kepada diri sendiri. Apa harus aku perbuat? Sebab tidak punya tempat, tidak cukup, gudangku tidak cukup. Ini aku perbuat, aku merombak lumbung-lumbungan dan semuanya aku, saudaraku. Aku menyimpan dalam gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ya, beristirahatlah, tertimbun untuk bertahun-tahun. Banyak orang ingin punya kekayaan 7 turunan. Padahal yang keturunan pertama membangun, kedua menikmati, ketiga menghancurkan. Tertimbun bertahun-tahun, istirahat, makan, minum, bersenang-senanglah. Banyak orang berpikir kalau hartanya banyak dia akan berbahagia. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan buat diri sendiri. Firman Tuhan, hei orang bodoh, full. Saudara, kita tahu siapa namanya, si bodoh, saudaraku, ya. Malam ini juga jiwamu diambil padamu. Dan apa yang kau sediakan? Untuk siapa itu nanti? Sebab tidak tertulis dia punya istri, punya anak. Orang ini totally selfish, ya. Karena itu Yesus berkata jangan khawatir akan hidupmu. Sebab karena itu kita berdoa, give us this day our daily bread. Gak usah weekly, apalagi yearly. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Give is more than receive. More blessed, lebih diberkati. Selamat berbahagia warga kerajaan. God bless you. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi, dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat,
kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan biarlah kita datang kepadanya dengan hati yang penuh dengan penyembahan kepada Dia. Haleluya. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I set my eyes, I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How
Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out as sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Oh Lord, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can be. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Namasyakara labayara labana masedi mayara lamasana mo. Irala baba baba yara labana bana masi yara labas. Irala baba 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 baba. Irala baba baba. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Dia. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Tuhan. Kami datang padamu, kami bawa penyembahan kami. Kau Allah yang sungguh baik,
baya masini yana maso. Kira la baba baba yara la baka yara la bayara la bayara la bayara la bayana masaka yara la ba. Kira la bayara la bayara la bayara la bayara la bayana masaka yara la ba. Kira la bayara la bayara la bayara basata bayara la bayara baba bayara la baka na masini. Kira la bayara basata kayara la bayana masana mo. Kina ya masini yara la bayara masikira ya ba. Syara la baba baba yara la baka. Nana masikira na mana masini man. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sudah hadir di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap daripada kami ya Bapa, sehingga kami makin mengerti lagi akan kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita memasuki tema bulan April ini, practicing humility. Ya, kita mau mempraktekkan rendah hati. Kok tidak bisa ya? Belum ini ya, sebelumnya ini ya. Ayatnya dari 1 Petrus 5 ayat 5. Ayatnya kok tidak ada ya. Nah ini. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, sudah jelas dikatakan di sini bahwa orang-orang muda harus tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Jadi anak-anak tunduk kepada orang tuanya. Begitu juga kamu semua, rendahkanlah. Kita semua ini saling merendahkan diri ya, tidak congkak. Karena Tuhan itu menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Supaya kita ini betul-betul bisa melakukan kerendahan hati. Supaya kita ini betul-betul bisa tidak congkak. Ya, kita harus belajar satu hal, yaitu tentang kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena kita ini semua yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini kita ini otomatis ya, otomatis itu sudah langsung menjadi bukan cuma anggota, tetapi warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu, ya. Kita menjadi warga kerajaan. Loh, kita ini kan warga negara Indonesia, bagaimana dengan warga kerajaan? Ya. Jadi sepertinya ada dui kewarganegaraan yang sudah menerima Yesus, yaitu warga negara di mana sebagai negara di mana ditempatkan, juga sebagai warga kerajaan Allah. Karena Tuhan itu punya rencana. Ya, yang pertama itu Tuhan punya rencana. Apa rencananya? Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Lalu berikutnya hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ya, itu Allah menciptakan, dipisahkannya langit dan bumi, daratan dan lautan. Lalu diciptakan tanam-tanaman, ya ada macam-macam tanaman.
Lalu diciptakan binatang-binatang, baik yang melata, yang di air, yang merayap, diciptakannya semua itu. Dan hari yang ke-6, semua yang bagus itu diciptakannya di mana? Di bumi, ya. Sudah jelas dinyatakannya di bumi. Lalu pada hari ke-6, semuanya itu sudah jadi, diciptakan untuk siapa? Tuhan menciptakan segala macam itu karena punya rencana itu tadi, yaitu untuk manusia, ya, untuk umat manusia. Ini hari yang ke-6 diciptakannya manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi. Ya, dikatakan bukan sorga, tetapi atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan bumi itu. Ya, jadi dikatakan untuk menguasai seluruh bumi ini loh, yang sudah diciptakan itu. Diciptakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Ini yang diciptakan, semuanya itu diciptakan untuk manusia, ya, yaitu manusia pertama yang diciptakan yaitu Adam dan Hawa. Semua diberikan, disuruh menaklukkan seluruh bumi, itu yang harus ditaklukkan. Tapi apa yang terjadi? Manusia pertama ini gagal, ya. Dengan Kejadian 3 kalau kita baca, jatuhnya manusia di dalam dosa. Sudah ditanam banyak tanaman, ya. Boleh makan, semua buahnya itu boleh dimakan. Untuk menguasai seluruh tanaman itu. Tapi tidak taat. Yang di tengah itu jangan dimakan, ya. Itu pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan. Kalau engkau makan itu, engkau akan binasa. Tapi mereka tidak nurut, tidak taat. Makan buahnya, akhirnya binasa. Sehingga hak tadi itu yang sudah diberikan untuk menguasai bumi, untuk menguasai semuanya itu, diambil balik sama Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah menciptakan semua itu di bumi untuk manusia. Tetapi suruh beranak cucu, tapi jatuh di dalam dosa. Akhirnya apa? Mesti menguasai tanaman. Tanaman itu dikuasai, binatang semua dikuasai. Tapi karena diambil balik sama Tuhan, tidak menguasai bumi lagi. Akhirnya apa? Sekarang yang terjadi, manusia itu dikuasai tanaman. Ya, loh, manusia yang dikuasai tanaman, padahal tadinya disuruh menguasai semua tanaman itu. Tetapi manusia yang dikuasai oleh tanaman, contohnya tembakau itu tanaman bukan? Daun tembakau, tanaman dibuat rokok, ya. Jadi menciptakan rokok untuk dirokok-rokok, padahal sudah tahu kalau rokok itu menyebabkan penyakit, ya. Tapi ya banyak aja orang merokok. Di sini tidak ada, ya. Yang di luar sana masih banyak yang merokok. Bahkan sekarang diciptakan juga vape, ya. Ada anak saya ada yang nyoba vape. Ya, sudah saya tegur. Kalau masih terus, ya, akibatnya itu ditanggung sendiri. Jadi itu karena akibat dosa ini manusia, akhirnya yang disuruh menguasai itu jadinya menguasai kita. Ini tidak bisa, ya, karena jatuh di dalam dosa. Akhirnya Tuhan sendiri yang memimpin, ya. Tuhan sendiri yang memerintah sebagai raja. Melalui apa? Mulai dari kejadian kejatuhan itu, kejadian 4 sampai kitab Sakaria, kalau kita baca Alkitab, itu semuanya Tuhan berbicara. Tuhan berbicara melalui siapa? Melalui manusia-manusia yang dianggap cocok. Wah, cocok ini. Jadi dia pakai Musa, pakai Abraham, pakai Daud, pakai
Siapa yang cocok? Yang nurut aturan mainnya Tuhan. Jadi kita pun sebagai pengikut Tuhan ini, jangan sampai kita tidak menurut aturan mainnya. Kalau tidak nurut ya nanti jatuh seperti manusia pertama itu. Akhirnya kita yang dikuasai oleh dunia. Bukan kita menguasai bumi, tetapi bumi ini yang menguasai kita. Jangan terbalik. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu dikembalikan ya yang diberikan kepada Adam. Sehingga dalam 1 Samuel 8 mereka mulai minta raja. Karena minta raja, padahal Yesus sendiri yang sudah jadi rajanya, mereka menolak. Makanya Yesus mengatakan, waktu imam-imam mengatakan, aduh ini umat Israel ini lagi menentang Tuhan. Ya, bukan kamu yang ditentang itu tapi aku. Yaitu Tuhan yang mengatakan. Tuhan yang ditentang. Mereka tidak mau nurut dengan aturannya Tuhan. Akhirnya yang terjadi mereka minta raja. Dan terjadilah raja di dunia ini, di bumi ini. Sehingga ada macam-macam raja. Salah satunya itu raja yang masih ada, kerajaan-kerajaan yang masih ada sekarang ini di Arab. Ada di Inggris ya, kerajaan secara dunia. Lalu rencana Tuhan itu tidak pernah gagal ya, karena sudah direncanakan. Semua yang diciptakan di bumi ini diberikan kepada manusia untuk menguasai ya, untuk menguasai semua seluruh bumi ini dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Tapi tidak mau gagal Tuhan. Akhirnya lahir Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sehingga Yesus lahir melalui kandungan Ibu Maria karena Roh Kudus ya. Tidak mau gagal Tuhan. Akhirnya diturunkannya putranya yang tunggal, yang punya langit dan bumi, mau turun ke dunia menjadi manusia, menderita juga. Yang kita baru lihat waktu Jumat Agung, bagaimana dia didera, bagaimana dia dicambuk sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk umat manusia ini loh, yang berdosa-dosa. Waktu dia sudah diberikan semua kepada Adam dan Hawa itu kepada umat manusia, tapi gagal ya. Tapi rencananya Tuhan tidak mau gagal. Dengan kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Siapa yang menerima namanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Termasuk kita semua yang sudah memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini dikembalikan melalui Yesus. Dengan penderitaannya yang kita sudah lihat di kayu salib. Bagaimana dia bangkit dari kematian dan kuasa kebangkitannya itu yang mengalahkan maut. Sehingga kita bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Tidak bisa lagi, sudah tidak mempan. Kalau kita betul-betul berpegang kepada Tuhan dan sebagai Juru Selamat ini. Semua yang diberikan kepada manusia pertama itu tadi, dikembalikan kepada kita, umat manusia yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini luar biasa loh. Kita diberi kuasa untuk menguasai bumi. Berkuasa atas tanaman, jangan dilecehkan oleh tanaman. Tetapi kita yang menguasai tanaman, kita menguasai semua seluruh bumi ini diberikan kepada kita. Sebelum Yesus lahir, ya, ini sepupunya, Yohanes Pembaptis ini adalah sepupunya Yesus sebagai manusia. Dia lahir lebih dahulu dan dikatakan di kitab Yesaya, ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis
di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi semua itu suruh bertobat karena dia datang lebih dulu di padang gurun untuk membukakan jalan bagi Tuhan. Siapa? Yaitu Yesus Kristus yang sudah umur 30 tahun mulai mau mengajar, ya, sehingga dibukakan jalan lebih dulu oleh Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya adalah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sehingga Yohanes Pembaptis ini yang meluruskan jalan supaya Yesus yang sudah lahir, yang sudah mulai dewasa, mulai mau mengajar, dipersiapkanlah jalan lebih dahulu oleh Yohanes Pembaptis dengan mengatakan bertobatlah. Maka Yesus sendiri juga memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Bahkan Yohanes mengatakan dia adalah anak domba, ya, yang datang sesudah aku, tetapi dia sudah ada sebelum aku. Loh, datang setelah aku, yaitu lahirnya secara manusia, tetapi dia yang punya langit dan bumi, dia itu Allah, dia itu Tuhan. Yang sebelum Yohanes ini lahir sudah ada, ya. Jadi dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tidak pantas. Karena dia adalah Tuhan. Dikembalikan. Lalu Yesus mulai mengajar. Yesus mengajar yang pertama ini hal kekhawatiran, ya. Setiap manusia itu pasti pernah khawatir. Waktu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mungkin kita beda-beda umur. Ada yang sejak kecil sudah terima Yesus karena keluarganya Kristen. Ada yang umur 20 tahun baru terima Yesus. Ada yang umur 40, ada yang umur 60, tergantung. Sehingga selama belum terima Yesus, waktu umur berapa itu, yaitu pikirannya itu penuh dengan pikiran dunia. Kalau kita sudah mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita otomatis menjadi warga kerajaan surga, kita ini hidupnya lain. Kita harus tampil beda dengan dunia. Karena kita akan melawan arus dunia. Hidup kita tidak lagi menurut aturan dunia, tetapi kita menurut aturan Tuhan. Ya. Suatu negara itu punya undang-undang, punya peraturan. Indonesia punya peraturannya, punya undang-undangnya. Bali juga punya peraturan pemerintah daerah. Begitu juga sebagai kerajaan Allah, kita ini juga punya undang-undangnya dan peraturannya. Yaitu apa? Yaitu firman-firman Tuhan, yaitu Alkitab itu. Ya, itu undang-undangnya kerajaan Allah. Itu peraturan-peraturannya kerajaan Allah yang harus kita taati. Untuk apa? Untuk menghapus ini loh. Yang pikiran kita yang sudah masuk duniawi, yang masuk sudah di dalam pikiran kita. Waduh, kalau secara dunia kita disakiti, kita harus balas, ya. Tetapi kalau sudah ikut Tuhan Yesus, tidak boleh balas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kita tidak boleh membalas. Kan bertentangan dengan dunia, dengan keadaan dunia. Nah ini kita yang sudah tertancap seberapa banyak itu hal-hal dunia yang sudah ada di dalam pikiran kita. Ini dengan kita membaca firman, dengan kita melakukan firman, yaitu firman ini akan memerdekakan kita. Memerdekakan pikiran-pikiran kita yang duniawi itu dihapus. Makin kita membaca, makin kita melakukan. Seberapa banyak firman yang kita lakukan, itu akan menghapuskan pikiran-pikiran kita yang duniawi. Selama kita tidak menjadi pelaku firman, percuma meskipun tiap minggu ke gereja, ya, tapi tidak menjadi pelaku firman, tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Ya, rugi.
menjadi warga kerajaan Allah. Tapi sepertinya kayak warga dunia saja. Karena apa? Karena pikirannya ini masih banyak duniawinya. Karena itu kita harus makin banyak membaca dan makin banyak melakukan yang bertentangan dengan dunia ini. Karena selama kita mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita adalah warga kerajaan Allah. Dan kalau kita betul-betul mau menjadi warga kerajaan Allah, kita akan melawan arus dunia. Ya, yang bertentangan selalu dengan dunia. Harus mengampuni 70 kali 7 kali. Ya, kalau orang dunia enggak ada mengampuni 70 kali 7 kali. 1 kali aja mungkin enggak. Ya. Apalagi 70 kali. Sehingga waktu Yesus hidup, dia mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Karena saya kira banyak orang, banyak khawatirnya. Apalagi kalau sudah mendengar keadaan tahun ini ya. Tadi kan Pak Arifin suara gembala juga mengatakan tidak baik-baik saja loh. Ya, keadaannya tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, pasti Tuhan itu melindungi. Pasti Tuhan itu memberkati sehingga tidak ada khawatir. Coba kita baca hal kekhawatiran yang diajarkan Tuhan Yesus itu apa? Hal khawatir apa? Ini yang memang tiap kali kita butuh ya. Tapi dikatakan jangan khawatir hal itu. Coba kita baca. Dari Matius 6 ayat 25 sampai 33. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, betul kan? Tubuhnya kan lebih penting daripada pakaiannya atau makanannya. Pandanglah burung-burung di langit dan tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Karena kamu diciptakan sesuai dengan gambarnya sendiri. Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Ya, tidak ada. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Seringkali kita menjadi orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Ya, mungkin mereka punya Allah, tapi bukan Allah yang benar seperti kita. Bukan Allah yang mati di kayu salib, yang memikul semua dosa dan segala kelemahan dan segala kutuk kita sudah ditanggung di kayu salib. Sehingga dia mati di kayu salib untuk kita semua. Ya, dan sesudah itu dia mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Dan kuasa kebangkitannya itu mengalahkan maut. Sehingga tidak ada maut satupun yang bisa mengalahkannya. Begitu juga kita sebagai anak-anaknya. Kan barang siapa yang percaya padanya diangkat, dijadikan anak-anaknya. Sehingga kita juga tadi dikatakan Pak Arifin, kalau dia mengalami kebangkitan, kita nanti juga akan mengalami kebangkitan. Tadi saya mendapat WA, tetangga saya, teman sepermainan saya sejak kecil, ya, tadi meninggal jam 12 siang.
aduh dia sudah kembali. Padahal tadi malam tuh saya masih ngomong sama teman yang lain. Nanti kita mau pergi nyambangi teman saya yang teman sepermainan ini. Lalu kita akan nanti pergi berendam dengan air hangat di Sogoriti di Batu Malang sana ya. Tapi tiba-tiba tadi dikasih tahu kalau dia sudah pulang ke rumah Bapak ya. Waduh, mungkin sudah lebih enak dia. Ya puji Tuhan. Sehingga karena itu kita enggak khawatir. Saya enggak, waduh susah ya, sedih ya ditinggal teman sepermainan sejak dari kecil. Tapi saya tahu dia ada berada di mana. Sehingga kita pun sampai tidak mengatakan, wah bersedih hati sedemikian rupa, enggak. Tapi sampai jumpa lagi ya. Karena nanti akan dibangkitkan juga. Ya, seperti dikatakan di kitab Tesalonika. Nanti yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Sehingga kita yang masih hidup ini, yang di dalam Tuhan, itu nanti diberi tubuh yang baru. Dan bersama-sama mereka menyongsong Tuhan di awan-awan. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Ya, dikatakan ini tadi, jangan kamu khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Bapak yang di surga itu sudah tahu. Tuhan yang punya langit dan bumi ini tahu. Kalau kita ini butuh pakaian, butuh makanan, butuh minum, butuh rumah. Sudah tahu. Tapi dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kalau kita mencari kerajaan Allahnya dulu, jadi jangan dibalik, cari makanan dan minuman dulu ya. Terbalik, itu dunia yang tidak mengenal Allah itu tadi loh, yang mencari. Tapi kita yang mencari itu kerajaan Allah dulu ya, dan kebenarannya. Apa itu? Ya firman-firmannya itu tadi, ya undang-undangnya, peraturan-peraturannya kerajaan Allah itu loh. Alkitab itu tadi, firman-firman Tuhan. Itu yang kita baca tiap hari ya. Jangan buat obat tidur. Kalau baca itu tidur ngantuk ya. Itu bukan obat tidur, tapi harus kita belajar sungguh-sungguh, kita renungan untuk kita lakukan. Karena kalau kita betul-betul mau melakukan firman-firman Tuhan itu bertentangan dengan dunia. Sama seperti yang saya sudah saksikan pada pagi hari ya, waktu khotbah pagi hari. Waktu habis galungan, itu kan banyak ini ya, bekas canang-canangnya itu dikumpulkan. Loh, waktu saya pulang kantor, loh, lah kok ini banyaknya itu ya, tingginya sampai segini. Itu ditaruh di depannya rumah saya. Kok tidak ditaruh di depannya rumahnya sendiri tuh? Ya. Lalu teman saya bilang, ayo kita panggil orang, kembalikan. Terus saya bilang, firman kan mengatakan kita menyembah raja siapa? Yesus itu adalah raja damai. Karena dia raja damai, kita sebagai muridnya, kita sebagai anak-anaknya harus membawa damai, ya, harus membawa damai juga. Kalau ini dikembalikan ke tetangga saya, membawa damai enggak? Enggak membawa damai. Tapi kalau dunia kan begitu, ya toh. Kalau dunia kan pasti melakukan yang kayak begitu. Tapi kita mau menjadi warga kerajaan Allah dan kita bertentangan dengan dunia. Jadi saya bilang, enggak usah. Nanti kita panggil aja orang yang sapu jalanan, kita kasih uang kan nanti sudah bisa dibersihkan. Tapi kita membawa damai. Ya. Nah ini kita praktek. Ya kita praktek. Apa saya enggak jengkel? Jengkel waktu melihat, loh di depan rumah saya segitu banyaknya kotoran. Ya. Tapi bersyukur saja kita mau
menjadi pembawa damai. Gitu juga banyak hal, ya, banyak hal-hal lain yang kita ini dilatih untuk mau menjadi pelaku firman apa enggak? Bertentangan dengan hati kita, bertentangan dengan pikiran kita yang sudah dunia itu, yang dulu waktu belum kenal Kristus, yang pikiran yang ada di kita ini kan yang dunia-dunia itu, yang sebetulnya kita sudah tidak boleh. Begitu menerima Yesus, firman-Nya yang menghapuskan. Ya, makanya ada firman yang mengatakan firman Tuhan itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita akan dimerdekakan dari pikiran-pikiran yang dunia ini. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita mau apa enggak menjadi pelaku firman-Nya. Ya, begitu juga waktu saya tiba-tiba ada kabel, karena tempat anak-anak saya tinggal itu diapit oleh satu sini sebelah kiri gang, sebelah kanan juga gang, jadi diapit 2 gang. Pada suatu kali tiba-tiba, loh, ada kabel dari gang situ lewat rumah saya, lalu diikat di tiang besi tempat gudang saya, pergi ke gang samping sana. Loh, lah ini kalau lecet, lalu anak-anak main di situ, pegang-pegang palnya itu, besinya, kan bisa kesetrum, ya. Waduh, jadi saya suruh tukang saya, coba kamu ambil kabel ya, itu kamu tambahin paling tambah 3 meter, ya. Paling 3 meter itu untuk lewat belakang sana loh, ya. Jadi tidak lewat di tengah-tengah halaman gitu. Setelah itu tukangnya bilang, "Bu, tadi habisnya 20 meter. Loh, kok 20 meter? Orang cuma segini 3 meter tuh kok 20 meter. Iya Bu, ada orang yang di gang situ bilang, saya minta 5 meter. Jadi saya kasih 5 meter. Terus temennya yang di sebelah sana juga, saya juga minta 5 meter. Jadi habisnya 20 meter Bu. Waduh, jengkel juga saya waktu pertama kali mendengar itu. Tapi kita mau menjadi pelaku firman apa enggak? Ya, jadi ini tukang saya bukan anak Tuhan. Ya, jadi terus saya bilang, oh iya dah, kan tapi masih banyak ya role-nya kabel itu. Ya masih ada Bu. Oh ya sudah, enggak apa-apa kan masih punya. Jadi kita kasih aja yang butuh. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu diberi. Ya, berilah maka kamu diberi. Sehingga saya tidak kekurangan kabel, saya juga tidak kekurangan apa-apa. Selalu Tuhan memberkati. Kalau kita mau melakukan, menjadi pelaku firman. Jadi harus mempraktekkan ya. Jadi bukan cuma melihat, mendengar, membaca ya. Enggak bisa, kita harus praktek bertentangan dengan pikiran duniawi kita yang sudah lekat itu. Supaya makin dibersihkan pikirannya kita. Sama dengan gini loh, contohnya yang jelas, ada lap putih ini ya. Ini kan debu ini, loh lihat ini banyak debunya. Dilap, pakai lap putih itu. Setelah dilap, kan ini kotor, langsung dicuci ya. Terus besok pagi lagi dipakai lap lagi, tapi langsung dicuci. Ya. Kan bersih terus. Coba lapnya itu tidak dicuci-cuci. Terus dipakai sampai 3 bulan. Bersih apa enggak? Enggak kan? Sama dengan otaknya kita ini. Kalau otaknya kita ini makin hari makin dicuci dengan firman. Lalu kita melakukan itu nyuci. Ya, melakukan itu sama dengan nyuci. Itu bersih terus. Jadi betul-betul firman itu berlaku untuk kita. Firman itu memerdekakan kita. Masa kita tidak menghayati, kita tidak memperhatikan kematiannya Yesus ini loh. Yang sudah menderita kayak begitu. Masa kita cuma nonton saja seperti nonton film aja ya. Kita tidak menghayati, merenungkan betul. Menghayati di dalam hatinya kita nih. Kita ini diselamatkan. Mestinya kita ini mati. Kita ini sama dengan potongan ranting yang sudah tidak berguna dibuang.
dibakar mestinya. Ya. Kita itu mestinya kayak ranting yang dibuang itu. Tapi dipungut sama Tuhan. Ya. Kita ini kan umat pilihan Tuhan. Dipilih. Kita tidak melihat Yesus mati di kayu salib, tapi kita percaya. Kita tidak melihat dia bangkit dari kematian, tapi kita percaya. Ini iman kasih karunia. Karena kita dipilih. Ya, dipilih ditancapkan di tubuhnya dia sendiri. Sehingga kita beroleh hidup. Makanya kita harus diam di dalam Tuhan. Kalau kita tidak berdiam, tidak melekat dengan Tuhan, kita mati. Kita tidak menikmati betul-betul kita ini menjadi warga kerajaan sorga, itu kita tidak menikmati. Tapi kalau iya, dikembalikan semua itu loh. Yang tadinya sudah diberikan kepada manusia pertama, yang diambil kembali karena dosa. Jadi jangan kita tidak taat, jangan kita berdosa-dosa. Sehingga yang sudah dikembalikan kepada kita, jangan sampai kita tidak menikmati. Jangan sampai kita tidak menerima, ya. Karena disuruh oleh Yesus ajarannya itu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Nah sekarang kita kok kerajaan Allah disuruh nyari, itu bagaimana sih caranya nyari kerajaan Allah? Coba kita lihat. Nah ini masih tentang kekhawatiran itu. Kerajaan Allah itu sebetulnya sudah datang padamu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang padamu. Yang berikutnya, kerajaan Allah itu kalau tidak berkembang, ya, tidak digunakan oleh kita ini dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan firman, maka kerajaan itu akan diambil seperti dikatakan ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kalau kita sudah dikembalikan karena menerima Yesus, kerajaan Allah itu, tapi kita tidak berkembang di dalam kerohanian kita, tidak menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, kerajaan Allah itu akan diambil kembali. Ya. Ini bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini Nikodemus waktu itu malam-malam, sebetulnya dia ini sudah percaya Yesus, tapi dia orang Farisi, takut dengan Farisi-Farisi yang lain. Karena itu dia malam-malam datang ke rumahnya Yesus. Dan dia berkata, Rabi, waduh, mujizat-mujizat yang kau bikin itu luar biasa. Pasti Allah menyertaimu. Itu ya, Nikodemus percaya. Lalu Yesus tidak jawab omongannya dia, tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat aja enggak loh, belum masuk ini. Melihat aja tidak. Kalau tidak apa? Kalau tidak lahir kembali. Lalu Nikodemus menjawab, bagaimana aku yang sudah tua ini bisa lahir kembali, ya, masuk dalam rahim ibu? Yesus tidak menjawab, jawabnya lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, yaitu Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini baru masuk, tapi harus dilahirkan dari air dan roh. Kalau tadi lahir baru, tidak lahir baru itu maksudnya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Orang di luar sana yang menolak Yesus itu belum kenal Yesus, itu tidak bisa melihat kerajaan Allah, tidak bisa melihat mereka karena mereka tidak dilahirkan kembali. Lahir kembali itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dimeteraikan menjadi betul-betul mau menjadi muridnya. Yaitu apa? Lahir dari air dan roh. Ya, Roh Kudus dibaptis dalam
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita masing-masing yang sudah menerima ini loh. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ini. Roh Kudus yang di dalam hati kita ini akan membimbing, menuntun kita, mengajar kita untuk supaya kita ini berjalan di dalam kebenarannya. Tapi tanggap enggak kita dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita nih? Apa cuek, enggak peduli, masih tetap pikirannya itu yang dunia saja. Ya enggak ada hasilnya kalau begitu. Tapi kalau mau membersihkan hal-hal dunia yang ada di otak kita ini, ya, sehingga jangan sampai kita ini menjual Yesus karena kedudukan. Jadi Yesusnya ditinggal untuk kedudukan. Jangan kita menjual Yesus karena materi, karena supaya dapat uang yang banyak, ya. Jangan sampai kita menjual Yesus karena cinta. Aduh, karena cinta aja sampai Yesusnya dijual. Ini kita ini berdosa, ya. Kalau kita melihat bagaimana penderitaannya waktu Jumat Agung itu, kita sudah melihat penderitaannya kayak begitu. Dicambuk sampai mati di kayu salib. Kita tidak menghargai pengorbanannya yang sudah begitu besar, ya. Kita sudah dikembalikan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini. Dikembalikan ini loh. Hak-haknya yang sudah diberikan pada manusia pertama itu. Kepada Adam dan Hawa. Untuk menguasai seluruh bumi. Ya, menguasai seluruh bumi. Jadi mengerjakan, mengelola semuanya ini yang ada. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada yang businessman, ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi pekerja di tempatnya pabriknya orang, atau di perusahaan orang, atau punya perusahaan sendiri, atau cuma ibu rumah tangga. Ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan yang Tuhan berikan, apa yang kita kerjakan, itu kita kerjakan sesuai dengan firman-firman Tuhan. Ya, sudah tidak lagi bisnis main kayu, ya, tidak ada itu. Kalau dulu belum bertobat bisa main kayu. Tapi kalau sudah bertobat tidak bisa. Kalau sudah benar-benar dengan Yesus, bisnis kita itu sudah bisnis yang benar. Sudah tidak lagi main kayu. Saya mau saksikan bagaimana beberapa tahun yang lalu itu untuk dapat izin travel bureau itu ya, travel agent itu sulit. Saya punya izin. Datang teman saya, Kristen, anak Tuhan, dia datang. Ayo kamu kerja sama saya, kamu tak kasih waktu 1 bulan untuk mikir syaratnya bagaimana. Waktu itu saya sudah bertobat, dia belum. Ya. Lalu tidak usah 1 bulan, tak kasih waktu sekarang saja. Sekarang saya katakan syaratnya. Apa yang menjadi milik Tuhan, kasihkan kepada Tuhan. Yaitu perpuluhan. Apa yang menjadi milik kaisar, yaitu pemerintah. Kembalikan pada pemerintah, yaitu pajak, ya, harus bayar pajak. Kalau dulu belum bertobat, pajak itu kan dimain-mainkan, ya, sudah. Tapi sekarang kalau sudah bertobat tidak bisa. Teman saya mengatakan, waduh, kalau yang untuk Tuhan oke lah, tapi kalau yang sama pemerintah nanti kita atur, oh tidak bisa, saya tidak bisa karena saya sudah bertobat, ya. Kalau dipikir secara otak yang duniawi tadi, waduh sayang, gak apa-apalah ya. Kan dapat uang MM-an saya, 1 bulan berapa M itu dapatnya. Tapi saya tidak mau ya. Kalau sudah bertobat itu harus berani. Berani di dalam bisnis itu meninggalkan yang gak benar. Jangan, waduh mau yang banyak yang ini. Sehingga Yesusnya dijual. Ya, jangan sampai demikian. Sayang sekali ya. Beberapa tahun yang lalu itu kita kan ada pelajaran SOM ya waktu itu. Sekolah Orientasi Melayani. Anak ini, anak laki ya. Ini, wah juara nomor 1. Lulusnya SOM itu nomor 1. Ya, nomor 1 terus. Lalu dia sudah lulus kuliah kerja di Jakarta. Tapi sayang, karena materi dan kedudukan, akhirnya Yesusnya dijual. Ya. Jangan sampai kita melihat penderitaan yang kayak begitu. Kita harus merenungkan, kita harus menghayati
pengorbanannya Yesus untuk setiap daripada kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nih membalaslah setidaknya itu. Ya. Sekarang kita lihat kerajaan Allah, yaitu apa? Oh, ternyata kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, ya, yang tadi dicari-cari itu. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga dalam mengalami apapun, kesulitan apapun, kita ini tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita. Ya, meskipun sikap kita tampil beda loh. Orang itu sudah susahnya kayak begitu kok, tapi kok enggak kelihatan susah ya. Kok sukacita, kok ada damai sejahtera. Karena apa? Karena inilah kerajaan Allah yang sudah dimiliki di dalam hatinya, ya, bersama Roh Kudus. Juga dikatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Bukan kuasanya kita, tapi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini akan memberitahu kita di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan kita apa yang harus kita lakukan, yang sesuai dengan firman, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, pernah saya alami juga bagaimana waktu itu saya disuruh mendoakan anak leukemia di rumah sakit. Ya. Waktu itu kita doa dulu di rumah sebelum mendoakan. Lalu ada pernyataan Tuhan. Loh, oh ini tidak sakit, bukan leukemia ini. Karena kuasa kegelapan. Orang tuanya punya 3 jimat. Siapa yang memberitahu? Orang tuanya aja tidak kenal kok. Kok bisa tahu? Yaitu Roh Kudus yang dalam diri kita itu. Itu yang akan memberitahu kita. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, apa saja. Itu Roh Kudus yang memberitahu. Ya. Sehingga akhirnya saya bilang, saya tidak doakan anak itu. Saya mau ngomong sama orang tuanya dulu. Supaya jimatnya itu dihancurkan, diserahkan ke saya. Nanti anaknya sembuh. Ya. Dia punya 3, dikasih 2. Ya sudah tidak apa-apa, saya hancurkan dulu. Saya tunggu yang satu. Selama yang satu belum, saya tidak doakan anaknya. Ya. Akhirnya malam sekali jam 9 baru tuh barang dikasih. Ya. Malam. Jadi malam saya hancurkan. Tidak hancur-hancur. Waduh, sudah disiram minyak tanah balik-balik. Tapi kok tidak hancur-hancur ini ya. Sama saya pukul-pukul pakai pukul besi itu kok tidak hancur-hancur. Sampai jam 11 malam akhirnya hancur. Saya siram di got. Besoknya baru saya ke rumah sakit mau mendoakan anaknya itu. Ketemu saya sama orang tuanya, apa yang dikatakan? Aduh Bu, ini tadi malam mulai jam 9. Itu infusnya kan ada transfusi darah segala ya. Lalu juga infus banyak macam-macam selang masuk di dalam tubuh. Ini dia ini dicabuti sama dia. Dicabuti. Susternya sampai bingung, masukkan lagi tidak bisa. Terus dia begitu terus sampai tidak mau dicabuti sama dia. Sampai jam 11 malam tiba-tiba dia itu bangun. Lalu dia menari-menari. Seperti orang tidak sakit, sembuh. Yaitu jam 9 sampai jam 11. Waktu saya menghancurkan kuasa kegelapan. Ya, ini perang itu. Rebutan jiwanya anak ini loh. Yang dikuasai sama kuasa kegelapan. Kok bisa ya? Kuasa dari mana itu? Tadi dikatakan itu bukan soal perkataan tapi kuasa. Yaitu kuasanya Roh Kudus. Yang kita bisa merebut, kita bisa mengusir setan dalam namanya. Dan setan itu lari tunggang-langgang. Semua itu karena kasih karunia-Nya yang sudah mau berkorban untuk kita loh. Waktu Jumat Agung. Ya, itu yang kita harus renungkan dan kita resapi lah. Supaya kita ini betul-betul menjadi warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Jangan kitanya yang goncang-goncang kalau ada masalah ya. Tetapi yang tidak betul-betul tidak tergoncangkan. Begitu juga kita ini teguh berdiri bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, belajar mengucap syukur. Enak enggak enak mengucap syukur ya.
Coba kita lihat. Ini coba kita lihat. A woman rescued a parrot that was covered in glue. Unexpectedly, it Ini brought an burung ini, unexpected surprise after it recovered. suaranya Its dikecilin startling aja. appearance was Burung heartbreaking. ini The woman helped masuk it di remove dalam the lem needles. sehingga After dia some tidak bisa twists and goyang, turns, the mati mucus was ya finally mestinya. cleaned up. Lalu It diketemukan was sama also ibu given itu, an anti-inflammatory dibersihin The lemnya, parrot dibersihin, gradually got better. lalu dikasih It stayed by makan, the woman's side every diobati day. sampai A week dia later, mulai the bisa parrot berjalan, was ya, basically healed. mulai bisa berjalan. The woman said Akhirnya goodbye besoknya and released dilepas, it. Soon the ya, parrot came dilepas. back with its partner. Besoknya It also datang showed its dia affection berdua for sama its temennya. home. Ya. The woman wanted to Lalu welcome them lusanya dia happily, buka but she was pintu. shocked when she opened the door. Waduh, waktu buka pintu, parrot came to coba thank itu them with its banyaknya entire segitu family. banyaknya, bawa teman-temannya. There were at least 100 Jangan of them. kita kalah sama The burung woman ya. quickly entertained them Kita nih yang warmly. sudah tadi dibuang It itu turned loh, out ya, that when you tapi show dicacahkan kindness, di tubuhnya, the world lalu will kita really diberi respond hidup with yang tenderness. sudah mau mati di kayu salib untuk menebus kita. Kita dikembalikan haknya kita, kerajaan Allah itu kepada kita. Kita nikmati. Lalu kita beritakan, kita bersaksi, ya, menjadi contoh bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan itu. Supaya dia juga datang kepada yang menyelamatkan kita. Sama dengan burung itu, kembali kepada orang yang menyelamatkannya. Membawa teman-temannya, supaya teman-temannya itu juga ikut loh. Begitu juga kita ini, di dalam KM-KM itu. Coba KM-nya supaya bertumbuh. Bagaimana memenangkan orang-orang menjadi contoh tetangganya, apa orang sakit lalu didoakan ke rumah sakit atau bagaimana. Sehingga KM-nya makin bertambah. Jadi kita jangan kalah sama burung yang masuk lem itu. Nanti kita yang masuk lem. Ya. Lalu berikutnya, kan beberapa waktu yang lalu ya kita semua sudah mendengarkan ada pertemuan para artis ya di Los Angeles sana, di Hollywood. Lalu salah satu artis itu menjelekkan Tuhan, mendiskreditkan Tuhan. Dan Tuhan apa yang bikin? Hancur semua, kebakaran, habis ludes-des. Ya, ludes sekian puluh rumah itu habis. Tapi Tuhan bikin mujizat. Coba kita lihat. Ini, Alkitab tuh bukanya sudah terbakar. Dalamnya kan lebih tipis. Mestinya kan ya lebih terbakar toh. Daripada covernya itu yang tebel. Wong covernya aja sudah kayak begitu. Tapi itu loh. Firman ini sangat berkuasa. Ya, karena itu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Karena supaya kita ini memperoleh kuasa, kita dimerdekakan dan kita memperoleh kekuatan baru dengan firman-firman. Makin banyak firman yang kita lakukan, makin kuat kita ini. Makin betul-betul kita ini menjadi warga kerajaan Allah. Sehingga hal-hal yang dunia ini sudah hilang. Sehingga kita bisa mengerti, oh itu sama Tuhan suruh menguasai semua, suruh mengelola. Tidak suruh memiliki loh. Sehingga kita ini punya semua di dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, kita punya rumah, kita punya harta. Itu karena hikmat Tuhan, ya karena kasih karunia Tuhan, karena berkatnya Tuhan. Itu yang kita harus tahu. Kita ini tidak pemiliknya loh, semua punyanya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil semua ya Tuhan ambil. Lalu berikutnya lagi, itu kan sudah terbakar semua, tapi masih firman-Nya tidak terbakar. Lalu ini juga, ini terbakar habis. Tapi kok ada itu tidak mati ya? Ada 4 domba yang masih ketinggalan hidup di antara puing-puing itu. Lalu pemiliknya datang. Pemiliknya, aduh berterima kasih sama Tuhan. Thank you God, menyelamatkan ini domba-dombanya. Ya, sampai dia bersyukur. Domba kayak begitu aja di tengah kebakaran yang demikian hebat. Tuhan selamatkan. Apalagi kita semua ini adalah domba-dombanya Tuhan. Ya, Tuhan itu gembala kita yang agung. Sehingga kita ini domba-dombanya Tuhan.
Tuhan pasti pelihara ya. Kalau kita nih sungguh-sungguh melekat betul sama Tuhan. Dan kita juga mau menjadi saksi bagi orang-orang lain yang hidup di dalam kegelapan, supaya mereka juga mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia demi kasih karuniamu. Tolong Roh Kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing, supaya Engkau memampukan kami berjalan selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan mengajar kami. Engkau yang memberikan hikmat kepada kami untuk apa yang kami harus lakukan. Baik di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam pelajaran-pelajaran waktu kami menuntut ilmu. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua pelayanan, semua pekerjaan, dan semua yang kami lakukan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Mampukan kami supaya kami betul-betul bisa menjadi warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, saatnya kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelum saya berdoa, terima kasih buat Ibu Penetua kita, Ibu Kristi yang sudah menabur firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Siapa yang diberkati? Luar biasa. Ya, adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur seperti di tangan saya? Nanti rekan-rekan Asir akan membantu, menolong, melayani Bapak Ibu. Jika semua sudah menerima, mari saya undang bangkit berdiri. Saya undang semua bangkit berdiri, kita berdoa. Karena kasih karunia Tuhan, kalau kita masih ada hari ini, karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Bukan karena usaha kita. Karena kebaikan yang tiada taranya dalam hidup saudara dan saya. Itulah Allah yang kita sembah malam ini. Dia merendahkan dirinya. Dia datang dari sorga. Hidup di antara kita menjadi manusia. Dia merasakan segala penderitaan saudara dan saya. Dan dia menjadi Tuhan. Lord of the Lord. King of the King. Supaya semua siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar buat kehidupan kami. Kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di luar Engkau tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mengikut Engkau, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini yang meneguhkan, memberkati kami. Supaya kami belajar merendahkan diri seperti Kristus merendahkan dirinya, supaya kami semua diselamatkan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan firman. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Kristi mulia Tuhan. Biarlah dalam hidupnya berkati usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan, berbuat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya sebagai peringatan akan aku. Warga kerajaan Allah, percayakah saudara, roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Korban dalam perjanjian lama hanya sementara. Karena sementara
dan tidak menyelamatkan. Makanya Yesus Kristus datang supaya saudara dan saya, darah yang ditumpahkan buat saudara sakral dan satu-satunya. Alkitab berkata tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan kalau tidak ada darah yang ditumpahkan. Karena Kristus mengasihi saudara dan saya, maka rela menyerahkan hidupnya. Ia mengambil cawan, seraya berkata, cawan perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan karena aku. Warga kerajaan Allah, percayakah saudara? Anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-Mu yang Kau taruh atas hidupan kami. Engkau tidak merancangkan kegagalan malapetaka dalam kehidupan kami. Keselamatan semata yang Kau berikan bagi kehidupan kami, supaya kami mendapatkan pengharapan, damai sejahtera, jalan hidup, supaya kami peroleh hidup yang kekal di dalam Engkau, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini kami sudah mengalami persekutuan dengan Engkau di dalam tubuh dan darah Kristus dan persekutuan dengan roti dan anggur ini sore hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Semakin hari hidupmu semakin rendah hati, semakin dibentuk dan semakin mau diproses oleh Tuhan. Sehingga di mana engkau berada, engkau mencerminkan Kristus yang berjalan dalam hidupmu. Keluargamu, suamimu, istri, anak-anak, pekerjaan, dan seluruh apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.